Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Stasiun MRT Kota dan juga stasiun MRT Glodok telah tersambung melewati sebuah terowongan. Terowongan ini nanti akan dipakai untuk menempatkan rel dan rangkaian kereta MRT dapat melewatinya. Stasiun MRT Kota sendiri terintegrasi dengan stasiun Jakarta Kota KAI ataupun stasiun Beos. Dari dalam stasiun ataupun dari sekitar peron yang ada di stasiun Jakarta Kota, maka harus keluar gate terlebih dahulu, kemudian menuju ke pintu utama yang ada plazanya. Ke depan kita akan melihat akses utama menuju ke stasiun MRT Kota di area plaza stasiun Beos ataupun stasiun KAI ini. Bangunan dari stasiun ini masih merupakan bangunan lama ataupun peninggalan dari zaman Hindia Belanda, dan bangunan ini memang dijaga karena merupakan bagian dari cagar budaya yang tidak boleh dirubah dan tentunya bernilai sejarah. Setelah kita keluar di plaza, nanti akan kelihatan bagian yang ditutup panel di selatan plaza stasiun kota ataupun di sisi kiri dari pintu keluar utama ini. Nah, itu adalah entrance utama untuk menuju ke stasiun MRT Kota nantinya. Kemudian ada satu lagi di bagian pinggir, entrance keempat dari stasiun MRT, hanya saja masih ditutup ya, dikarenakan proses konstruksi masih berlangsung. Sebelum kita melihat lebih detail apa pekerjaan yang ada di dalam sana menggunakan Transjakarta, kita akan sedikit berkeliling di plaza stasiun Beos ataupun Jakarta Kota KRL. Di sini tadinya di bawah pohon kan ada tanaman-tanaman. Nah, di sana ada banyak sampah, namun kali ini kita melihat sudah makin bersih. Tentunya ini harus dijaga oleh para pengunjung stasiun, termasuk juga para pedagang yang memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kawasan kota tua stasiun Jakarta Kota agar dapat sama-sama menjaga kebersihan serta mematuhi segala peraturan tentang ruangan-ruangan publik di mana yang diperbolehkan berdagang atau juga di mana yang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan, karena area-area tertentu itu biasanya dipakai untuk para pejalan kaki. Kurang lebih seperti itu. Tadinya di beberapa waktu lalu yang kita lihat di sini, ya para pedagang juga ramai di area ini. Bahkan yang di samping kita bisa lihat area yang ada di pinggir stasiun dimanfaatkan untuk parkir. Berarti area ini membutuhkan lahan parkir terutama bagi para pengendara ojek online ya. Mereka menunggu para penumpang kereta yang ada yang keluar dari stasiun untuk dibawa sesuai dengan tujuan masing-masing. Terdapat juga angkutan-angkutan kota serta bajai yang parkir ya di sekitar di pinggir dari plaza stasiun Jakarta Kota ini. Nah, ini salah satu contohnya pedagang di pinggir jalan. Mungkin area lokasi binaan boleh dibuatkan di dekat sini, karena kalau yang kita ketahui ya di Taman Kota Intan, area tersebut agak jauh dari stasiun ya. Jadi para pedagang kembali ke keramaian yang ada di sekitar stasiun. Baik, kita akan naik bis Transjakarta. Di depan sana ada haltenya. Tadi halte bis Transjakarta berada di sekitar area utama pintu keluar masuk ataupun entrance dari stasiun MRT Kota yang tadi masih ditutup panel. Saat ini halte Transjakarta sudah dipindah. Baik, sebelum kita melihat lebih banyak ya dari atas bis Transjakarta, di sini kita akan lihat terlebih dahulu perkembangan yang ada dari media sosialnya MRT Jakarta. Bisa dilihat lebih lanjut di YouTube-nya MRT Jakarta. Pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di sekitar Glodok dan juga di sekitar stasiun MRT Kota. Dapat kita lihat di sini adanya proses-proses penyelesaian dari ruangan-ruangan yang ada di dalam stasiun. Di sini kita dapat melihat para pekerja yang menyelesaikan akses anak tangga. Biasanya akses tersebut juga didukung oleh eskalator dan juga lift.
Baik, untuk terowongan sendiri sudah tersambung antara stasiun MRT Kota dan stasiun MRT Glodok, satu terowongan ya, terakhir di bulan Juli. Kemudian saat ini mungkin sudah selesai terowongan yang kedua dari arah stasiun MRT Kota ke arah stasiun MRT Glodok, karena terowongan sendiri itu memiliki dua jalur yang berbeda untuk utara dan selatan ya. Progres perkembangan yang kita bisa baca kalau di sini 58,9 sebenarnya sudah lebih dari 60% untuk CP203 dikarenakan proses pekerjaan itu sudah termasuk pembuatan terowongan satu, kemudian stasiunnya. Untuk pembuatan terowongan dibantu oleh sebuah mesin bernama TBM ataupun Tunnel Boring Machine. Baik, untuk lebih detail nantinya progres-progres yang ada bisa dilihat di YouTube MRT Jakarta. Kemudian ini adalah tunnel boring machine-nya yang dipakai untuk membuat terowongan ataupun tunnel antara stasiun-stasiun yang ada. Terdapat 2 TBM saat ini yang bekerja untuk membuat terowongan jalur MRT Jakarta. Yang pertama TBM 1 itu yang kemarin membuat jalur terowongan dari arah Glodok ke arah kota ya. Kemudian TBM yang kedua sedang disiapkan ya, terakhir itu akan melakukan pengoboran dari Glodok ke arah stasiun Mangga Besar, ini southbound. Sedangkan yang Jakarta Kota, MRT Jakarta Kota ke arah MRT Glodok itu akan dilakukan oleh TBM 1 atau mungkin juga sudah selesai oleh TBM yang pertama. Model dari TBM dapat kita lihat di sini, ujungnya ada cutter yang berputar, kemudian itu akan menggerus tanah yang ada di depannya ataupun lapisan-lapisan dari tanah, batu dan seterusnya, dan dikeluarkan ke arah sisi belakang. Kemudian ada segmen-segmen beton ya yang disusun-susun. Segmen tersebut kalau diatur sedemikian rupa membentuk bulatan itu akan menjadi sebuah terowongan. Di stasiun Jakarta Kota KRL ataupun stasiun Beos terdapat galeri dari MRT Jakarta. Di sini kita bisa lihat struktur bangunan stasiun MRT Kota dan juga terowongan yang menghubungkan stasiun tersebut dengan stasiun Glodok. Ada 2 terowongan, northbound dan southbound ya. Southbound itu adalah terowongan dari arah MRT Kota ya, jalur keretanya seperti itu karena di bagian kanan ke arah Glodok. Kemudian ada yang northbound berada di sisi timur ataupun ke arah stasiun MRT Kota dari arah stasiun Glodok. Jarak antara kedua stasiun adalah 240 meter. Lalu pertanyaannya, kapankah stasiun ini selesai dan dapat beroperasi sekalian dengan jalur-jalurnya? Jawabannya adalah pada tahun 2029 targetnya. Namun kita akan lihat dan pantau dari waktu ke waktu, itu sekitar 5 tahun dari sekarang ya. Dikarenakan yang terlebih dahulu akan dioperasikan adalah yang CP201, yaitu yang dari arah Tamrin sampai ke arah Monas, kemudian sampai ke arah Harmoni. Nah, yang dari arah Tamrin, Monas, dan Harmoni itu merupakan sambungan dari jalur MRT Jakarta yang sudah ada, yaitu yang Lebak Bulus Bundaran HI, kemudian sampai di Tamrin dan sampailah ke Harmoni. Ya, paling tidak seperti itu. Baik, di maket ini dapat kita lihat grand entrance. Ya, ini yang tadi ditutup dengan panel-panel yang kita tidak bisa lihat. Dan area entrance-nya sendiri persis berada di sisi selatan dari plaza stasiun Beos ya. Ini adalah stasiun Beos dengan model bangunan lama. Kemudian ada entrance 4 ya, agak ke pinggir dari stasiun Beos dan juga entrance utama. Jadi bisa saja keluar ke pintu selatan dari stasiun Jakarta Kota KRL yang ada angkotnya di sana sudah menunggu ya, yang ngetem juga. Berbelok sedikit ke arah dinding dan turun ke area menuju ke stasiun area concourse, mungkin nanti ada gate area komersial, tapping, dan turun ke area platform. Baik, ini adalah gedung-gedung yang berada di sekitar dari area entrance ya, stasiun MRT Kota. Semuanya gedung-gedung di sana adalah gedung-gedung bekas peninggalan
Hindia Belanda dan bernilai sejarah. Jadi memang hanya dipugar ataupun direstorasi. Ini adalah kunjungan kita beberapa waktu lalu ke sebuah terowongan di sekitar stasiun Monas. Jadi kurang lebih sama ya, struktur dari terowongannya ada diameter 6 meter, nanti ditaruh rel, dan ada utilitas di sana berupa kabel komunikasi dan pipa-pipa lainnya. Baik, kita sudah naik bis Transjakarta di depan di sisi utara dari stasiun Jakarta Kota Beos KRL. Di sini dapat kita lihat di depan gedung-gedung tua, di area pejalan kaki sebenarnya dan juga area jalur sepeda dipergunakan untuk berdagang ya oleh para pedagang. Biasanya mereka bahkan sampai hampir ke sisi jalan ya. Namun saat ini para petugas mungkin telah mulai mengatur, menata, jadi para pedagangnya mulai masuk ke area pinggir. Mudah-mudahan ada satu lokasi khusus untuk berdagang ya, lokasi binaan yang dekat dengan sini sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan juga area para pejalan kaki. Kita akan menyeberang dari perempatan Beos ini ya, sana ke arah Jembatan 3 dan seterusnya. Kemudian ke arah pintu besar ataupun ke arah Harmoni. Di sini kita langsung disambut dengan area konstruksi ya, dan menghabiskan jalan pintu besar selatan di dua sisi. Kemudian di bagian tengah itu masih ada plat-plat baja ditaruh di bagian atas, rangka baja yang tersambung dari sisi kedua jalan pintu besar selatan. Nah, plat-plat besi tersebut ya itu ditaruh di rangka baja, kemudian membentuk lantai ataupun dek. Selain plat besi, kita juga bisa lihat adanya dek-dek ataupun lantai-lantai yang terbuat dari beton. Ini tentu memiliki kekuatan yang cukup besar mengingat kendaraan-kendaraan yang lewat di atasnya ataupun material-material yang ditaruh itu adalah material-material berat. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar sini kita bisa lihat di sisi atas itu hanya penempatan material dan tidak ada lagi alat-alat berat ya. Alat-alat beratnya mungkin sudah dipindahkan ke lokasi lainnya untuk pekerjaan-pekerjaan pembangunan stasiun seperti di sekitar Mangga Besar, kemudian Sawah Besar dan Harmoni. Di sini lebih fokus ke penyelesaian stasiun MRT Kota di bagian bawah seperti yang kita bisa lihat di tadi media sosialnya MRT Jakarta. Tampak ada ini keren-keren saja ya, biasanya untuk mengangkat material dari dalam sisi bawah stasiun ke area di atas lantai dek yang sudah disiapkan. Lajur kendaraan yang ada di sini benar-benar tinggal satu lajur, jadi hanya bisa dilewati oleh bis Transjakarta. Kemudian ini sudah sampai ke ujung. Panjang dari stasiun MRT Kota ini lumayan ya, dari pertigaan Glodok Pancoran di sana atau Pinangsia di sini sampai ke perempatan stasiun Beos yang ada di sisi utara. Kemudian ini adalah Glodok ya, Glodok elektronik. Dan di bawah jalan ini ada terowongan yang menghubungkan stasiun MRT Glodok ini nih dengan stasiun MRT Kota. Untuk stasiun MRT Glodok yang kita lihat di sini mirip dengan stasiun MRT Kota ya, tidak banyak aktivitas di bagian atas, tapi pekerjaan yang berlangsung di sini adalah penggalian ataupun pembuatan terowongan ke arah Mangga Besar. Gantri kren yang raksasa yang warna orange ini masih berada di area tersebut, biasanya untuk menaik turunkan material-material yang cukup berat ya dari lantai-lantai dek di sisi atas ke area bagian dalam stasiun. Penyelesaian stasiun Glodok masih berlangsung, terutama tadi yang kita lihat adalah akses ya, anak tangga, kemudian juga pekerjaan lainnya yang ada di dalam struktur stasiun yang sudah selesai ya, struktur dasar. Kemudian untuk ujung stasiun Glodok yang ada di sini itu yang sudah selesai adalah terowongan dari arah stasiun Glodok ke arah stasiun MRT Kota ataupun northbound. Nah, terowongan tersebut berada di sisi timur, kemudian sisi barat ya ataupun di kanan kita itu adalah terowongan southbound.
Dari arah sebaliknya, agar lebih jelas kita bisa lihat area-area di dalam stasiun MRT kota yang masih dipasang dek baja di sisi atas. Kemudian ada beberapa bagian yang masih dibuka dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di bawah membutuhkan akses untuk material dapat diturunkan ataupun dinaikkan. Kemudian ada pemasangan pipa-pipa. Satu mobile crane di sini disiagakan nanti untuk pekerjaan-pekerjaan penyelesaian konstruksi di bagian sisi bawah stasiun. Jadi membuktikan bahwasanya dek ataupun lantai baja ini cukup kuat ya, karena yang tadi yang kita lihat itu ada mobile crane yang cukup besar, kemudian ada dump truck, dan tentunya penempatan material-material yang masih tersisa dari proses-proses pembangunan yang masih berlangsung. Sama halnya dengan pintu besar yang di seberang sana, area ini juga hanya dapat dilewati oleh kendaraan bis Transjakarta ataupun kendaraan para penghuni dari area yang berada di pinggir. Bangunan-bangunan yang ada di sini yang kita lihat ada bangunan-bangunan lama, bahkan ada yang tidak begitu terawat ya. Mudah-mudahan nanti stasiun MRT kotanya selesai, bangunan-bangunan yang ada di sini bisa dipugar, direstorasi, dikarenakan juga masuk dalam cagar budaya. Mungkin ada bangunan-bangunan area ini yang dibuat di zaman Hindia Belanda ya, karena ini adalah masuk dalam kawasan kota tua. Ada plat baja yang lebih besar lagi ditaruh di bagian tengah. Nah, ini yang targetnya tadi di tahun 2029, sedangkan untuk sampai ke Harmoni itu adalah di tahun 2027. Dari arah Harmoni kemudian nanti ke arah Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Nah, diharapkan 2029. Kita lebih berharap lagi kalau bisa lebih cepat ya, karena masyarakat Jakarta sendiri benar-benar sudah membutuhkan moda transportasi, mengingat KRL sudah sangat padat. Area yang ada di dalam dinding-dinding yang ditutup di sana nanti akan dipakai sebagai entrance utama dari MRT Jakarta. Belum ada pekerjaan yang signifikan karena nampaknya itu adalah area akses biasa, nanti tinggal dibuatkan anak tangga menuju ke bawah. Itu mungkin lebih mudah dari membuat struktur stasiun dan lainnya. Baik untuk para pengguna KRL ya, nantinya yang dari arah misal dari arah Tanjung Priuk karena tidak terjangkau oleh MRT Jakarta, termasuk rangkaian kereta ataupun para penumpang kereta yang dari arah Senen, Kemayoran, Raja Wali. Ini adalah peron dari stasiun Jakarta Kota KRL. Peron ini kalau kita perhatikan agak lebih rendah dibandingkan dengan lantai dari rangkaian kereta. Nah, biasanya dibutuhkan anak tangga seperti yang ada di samping. Tentunya nanti pada saat integrasi ya bisa sekalian, kita tidak tahu apakah peronnya bisa dinaikkan sehingga para penumpang di sini ya tidak lagi harus menaiki anak tangga, terutama bagi anak-anak kecil, kemudian orang tua, para disabilitas. Mereka membutuhkan akses yang bisa langsung. Ini hanya masukan karena tentunya akan lebih baik, lebih mudah, dan lebih fleksibel ke depan. Dari rangkaian kereta untuk bisa menuju ke stasiun MRT, kita harus keluar lewat gate yang ada di sisi selatan sana atau juga bisa sisi utara. Pintu ke arah luar itu nanti akan tersambung ya, pintu utama dengan tadi entrance utama stasiun MRT kota. Kita doakan semoga pembangunannya lancar dan dapat selesai tepat waktu. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.